Andreas mengatakan bergabung atau tidaknya partai ke dalam pemerintahan merupakan murni kebijakan masing-masing partai. Tetapi menurutnya partai di luar pemerintah akan dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat. Malam hari ini kita akan membahas tentang kemungkinan atau kans maupun peluang yang terjadi ke depannya. Hari ini kita melihat bagaimana partai-partai politik yang kemarin kalah dalam kontestasi Pilpres itu mulai mendekat. Kita melihat bagaimana bubarnya koalisi perubahan yang digadang-gadang akan menjadi tandingan bagi Prabowo Gibran. Namun kemudian kan bisa terlihat bagaimana Nasdem ini salah satu pendiri, ya bisa dikatakan pendiri atau dedengkot dari koalisi perubahan, justru hengkang ya demi makan siang gratis. Luar biasa sekali nih Om Bewok nih ya. Nah, kita pun melihat bagaimana PKB pun memberikan karpet merah ya untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Dan yang hingga hari ini bertahan adalah PDI Perjuangan dan PKS. Dua partai politik ini adalah dua partai yang memiliki akar ideologis yang kuat. PDI Perjuangan memiliki track record untuk menjadi oposisi. Kita lihat 9899, kita lihat 2004, bagaimana posisi dari PDI Perjuangan ini sebagai kekuatan oposisi ini mampu memberikan keseimbangan dalam suatu tatanan politik, terutama di Indonesia. Artinya PDI Perjuangan pun mampu untuk menjadi oposisi. Lalu kita melihat bagaimana PKS. PKS sudah 2 periode Jokowi. PKS selalu tegap untuk mengambil posisi sebagai oposisi. Dia pun berpengalaman. Artinya dua partai ideologis inilah yang hingga hari ini belum menentukan sikap. Mungkin nanti Oktober atau ya Agustus kita bisa melihat bagaimana kondisinya. Namun sejauh ini per hari ini kedua partai itu masih bertahan. Nah, kita akan melihat bagaimana, kita akan meneropong bagaimana situasi dalam tubuh koalisi. Hari ini koalisi ini kan cenderung gemuk ya, cenderung gemuk. Banyak partai-partai politik yang masuk setelah atau pasca Pilpres kemarin. Terakhir kan PKB masuk. Nah, yang menjadi bahan perbincangan hari ini yang cukup menarik ya di tubuh kubu pemerintahan atau kubu pemenang ya. Di sini banyak sekali partai-partai besar dengan membawa kepentingan partai-partai politiknya sendiri-sendiri itu. Prabowo apakah mampu mengendalikan atau memanage begitu besar kepentingan partai politik yang masuk dalam gerbong pemenang pemilu? Apakah bisa? Kemarin Luhut baru saja menyampaikan statement yang hingga hari ini cukup kontroversial ya, dan memang mampu mengalihkan perhatian ya. Antusiasme bagaimana masyarakat hari ini terhadap politik itu diserap dengan baik oleh Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dalam salah satu statementnya adalah Prabowo ini harus menjauhi ya orang-orang toksik. Siapa orang-orang toksik ini? Ini kan artinya sudah ada sinyal-sinyal di mana di tubuh koalisi ini terjadi perpecahan. Mau sampai kapan seperti ini kan? Pertanyaannya. Memang yang masuk ke kubu koalisi ini adalah partai-partai yang terpaksa ya karena tersandra. Jadi ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi penyatuan atau rekonsiliasi yang sedang digaungkan oleh Prabowo ini adalah bentuk rekonsiliasi natural demi masyarakat, demi menghindari segregasi sosial, demi menghindari konflik horizontal. Bisa seperti itu, bisa. Lalu ada pun asumsi bahwa Prabowo mengumpulkan
partai-partai politik ini dan Prabowo safari ke tiap-tiap pemimpin partai politik itu untuk upaya bagi-bagi kue dan juga upaya Prabowo ya melakukan rekonsiliasi agar tidak ada goncangan pada saat nanti Prabowo menjadi presiden dan memerintah. Jadi ada upaya stabilisasi politik sejak sekarang yang dilakukan oleh Prabowo supaya nggak berisik nih partai-partai. Dan ada juga yang beranggapan atau berasumsi bahwa koalisi ini ya itu adalah ajang bagi-bagi kue juga. Ini yang kemudian menjadi asumsi-asumsi liar dan mengundang banyak sekali kontroversi. Kita dapat melihat hari ini kan bagaimana koalisi Prabowo ini sangat gemuk. Jika PDI Perjuangan hari ini dirayu ya oleh Prabowo dan berhasil, oke katakanlah berhasil masuk ke dalam tubuh pemerintah dan koalisi, artinya tidak ada lagi oposisi. Meskipun saya katakan sekali lagi, meskipun dalam sistem ketatanegaraan kita, sistem politik kita tidak mengenal terminologi oposisi karena kita tidak menggunakan sistem parlementer. Tetapi secara natural ya parlemen itu memang bertugas fungsinya untuk mengontrol atau melakukan balancing pada suatu pemerintahan. Dan jika PDI Perjuangan masuk, ini sangat berbahaya. Tidak akan ada kekuatan yang mampu mengontrol jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan melakukan atau melahirkan sebuah program, ternyata program itu salah dan berdampak sangat serius pada kondisi masyarakat, siapa yang mau bicara di parlemen? Siapa yang mau bicara pada publik? Jika semuanya masuk ke dalam tubuh koalisi. Lalu juga berbahayanya tidak akan ada istilahnya inovasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kebijakan itu salah. Ini sangat berbahaya juga. Jadi kalau kita ukur memang kondisinya hari ini sepertinya sangat berbahaya jika tidak ada oposisi. Jadi saya lebih setuju PDI Perjuangan tetap dalam posisi oposisi. Toh PDI Perjuangan memiliki pengalaman. Toh PDI Perjuangan memiliki kapasitas. Toh PDI Perjuangan mampu mengimbangi partai pemenang koalisi. Memang PDI Perjuangan ini adalah partai ideologis, tidak seperti partai-partai yang masuk ke sana. Partai kemarin kayak semacam Demokrat, bagaimana AHY mengkritisi program Jokowi. Tapi ternyata hari ini dia masuk gabung dengan Prabowo yang sudah jelas Prabowo itu ingin melanjutkan program-program Jokowi. Sedangkan AHY kita masih ingat, kita masih terbesit dalam benak kita bagaimana AHY secara terang-terangan dan begitu sangar dalam pidatonya menolak dan memberikan kritik-kritik keras terhadap program Jokowi. Toh hari ini dia masuk ke sana. Nasdem apalagi, Om Bewok ini sungguh luar biasa. Namun di balik itu memang ada kasus-kasus yang menjadi bahan untuk menyandra partai-partai tersebut. Kalau PDI kan nggak mungkin disandra. Tidak ada bukti kalau partai sekelas PDI Perjuangan ini mampu disandra karena toh tidak ada kasus. PKS juga sama. Artinya hari ini ya konfigurasi partai politik ini memang berubah secara cepat ya. Dan ini akan berdampak pada kondisi masyarakat nantinya. Apakah dengan kondisi seperti ini jual beli koalisi, jualan seperti jualan daging sapi, apakah masyarakat terkena efek itu? Tidak. Semuanya potong-potong kue kok. Masyarakat tidak berdampak efek, tidak mendapatkan efeknya. Itu kan kepentingan-kepentingan elit semua. Dan rakyat hari ini yang masih setia pada rakyat adalah PDI Perjuangan dan PKS. Kita tahu kan partai-partai itu bagi-bagi kue. Rakyat nggak kebagian. Jangan harap ya sekarang aja rakyat kan cuma joget-joget kayak gitu doang kan. Joget-joget gemoy kayak gitu. Ikut-ikutan. Dapat kagak.
Makan siang gratis mana hingga hari ini? Ternyata masih dijadikan bahan rembukan, masih dipikir-pikir lagi, dibohongin lagi rakyat. Rakyat mas selalu aja jadi korban. Tinggal bagaimana rakyat cerdas atau tidak, kan gitu. Kita lihat aja nanti ya sejauh mana sih Prabowo akan melangkah. Dan Prabowo tahu jika PDI Perjuangan oposisi, maka kekuatan rakyat akan mendukung. Besar efeknya bagi Prabowo ini. Sedang bagi-bagi kue diganggu deh sama PDI Perjuangan dan PKS. Hati-hati Pak Prabowo. Mudah-mudahan ke depannya ya Prabowo benar-benar dapat merealisasi program-program yang dicanangkannya dan dijanjikannya pada saat kampanye, mudah-mudahan. Nah, meskipun ya memang agak sulit dan cenderung mustahil ya, dengan beban APBN segini mau ditambah lagi dengan ini itu. Oke lah, program makan gratis ini, makan siang gratis ini ada, tetapi pasti ada konsekuensi mutlaknya, yaitu ada pencabutan subsidi. Entah subsidi yang mana, lihat aja nanti. Ya silakan pendukung Prabowo joget-joget aja dulu nanti. Sekarang nanti ya tinggal ngeluh-ngeluh aja, kita cuma nonton aja lah. Kita tetap pada posisi oposisi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari Intel Donat untuk para netizen. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.